Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama saya dalam acara atau serial kesayangan kita, ini tentang Sirah An-Nabawiyah. Setelah dalam seri yang sebelumnya kita membahas tentang 5 hal utama terkait dengan dasar-dasar setiap ilmu, yaitu tentang definisi, tentang topik utama, tentang buah dari mempelajari ilmu tersebut, kemudian kaitan ilmu itu dengan ilmu lainnya dan keutamaannya. Maka pada seri yang kedua ini kita akan lanjutkan dengan poin yang keenam, yaitu tentang siapa peletak ilmu ini atau siapa yang merumuskan ilmu ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ilmu sirah nabawiyah hakikatnya adalah sebagaimana ilmu hadis. Dia diriwayatkan oleh para salaf, dinukil oleh para sahabat, kemudian diceritakan kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya menceritakan kepada generasi yang berikutnya, terus hingga dia dibukukan, dan kita bisa membacanya dengan mudah. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ilmu ini dirumuskan oleh as-salafus salih, oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan generasi-generasi pendahulu kita. Dan bahkan para salaf itu mengajarkan sirah nabawiyah sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Quran. Al-Imam Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan julukan Zainul Abidin, salah seorang tokoh tabi'in, mengatakan, "Kunna nu'allam maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-surata minal Qur'an." Dahulu kami biasa diajari tentang sepak terjangnya Rasulullah sebagaimana kami diajari surat-surat dalam Al-Quran. Demikian yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Salah seorang cucu dari sahabat terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayahku, yakni Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, sering mengajarkan tentang perang-perangnya Rasulullah kepada kami, tentang sirahnya, biografinya Rasulullah kepada kami. Wa ya'udduha alaina, dan beliau menekankan ini kepada kami, ya, menjadikan kami harus menguasainya. Wa yaqul, sambil berkata, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Ini adalah sejarah keemasan leluhurmu, ini adalah lembaran-lembaran putih yang ditorehkan oleh para pendahulumu, nenek moyangmu, maka jangan kau sia-siakan, jangan sampai engkau melupakannya. Demikian yang dinukil oleh Ibnu Katsir juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri, imam min a'immati ahli al-hadith, yang wafat tahun 123 atau 124 atau 125 Hijriah, mengatakan, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Dalam ilmu maghazi ini adalah nama lain dari sirah nabawiyah. Dalam ilmu sirah atau ilmu maghazi ini terkandung ilmu dunia dan akhirat, karena dia tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat duniawi, namun dia juga mengajarkan tentang bagaimana kita memperbaiki akhirat kita dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang sahabat yang terkenal, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah mempelajari ilmu sirah ini sejak beliau masih belia. Apa katanya? Kuntu alzamul akabir. Aku dahulu semasa masih kecil biasa bermulazamah kepada para sahabat Rasulullah yang senior. Kuntu alzamul akabir min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Fa as'aluhum an maghazi Rasulillah, dan aku kerap kali menanyai mereka tentang perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ma nazala minal Qur'an fi dzalik, baik tentang peperangan maupun tentang sirahnya Rasulullah SAW dan ayat-ayat yang turun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian menurut Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Di antara ulama yang pertama kali mengumpulkan sirah nabawiyah dalam sebuah buku adalah Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibnu Yasar, atau yang dikenal dengan Ibnu Ishaq. Kita sering sekali mendengar sirahnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan dalam sirahnya, walaupun kitab beliau yang aslinya itu tidak kita temukan, akan tetapi kita menemukan kitab yang sudah disusun ulang, ditata kembali oleh Ibnu Hisham, yaitu Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah. Dan inilah yang menjadi rujukan utama para ulama yang datang di kemudian hari. Mereka semuanya merujuk kepada karyanya Ibnu Ishaq, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah. Dan ini diakui oleh para ulama. Oleh Imam Syafi'i salah satunya mengatakan manusia ini semuanya berhutang budi kepada Ibnu Ishaq terkait ilmu sirah nabawiyah ini. Jadi itulah poin yang berbicara tentang siapa yang merumuskan ilmu sirah. Jawabannya adalah para salafus saleh. Adapun nama ilmu ini apa? Selain dia dinamakan sebagai ilmu sirah nabawiyah, juga dinamakan sebagai siratul rasul, sirahnya Rasulullah, atau al-maghazi. Makanya para ulama, terutama ulama-ulama hadis, seringkali mereka mencantumkan sebuah pembahasan dalam kitab hadis mereka dengan judul Kitabul Maghazi was Siyar. Kitab ini kumpulan dari bab-bab yang berbicara tentang maghazi, yakni perjalanan hidupnya Rasulullah dan sepak terjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimdadnya, rujukannya kemana? Literaturnya apa? Narasumbernya siapa? Literatur pertama dari sirah nabawiyah adalah Kitabullah. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, sebagaimana yang tadi kita bahas, atau yang kita bahas pada seri pertama, bagaimana akalnya Rasulullah, bagaimana ilmunya, bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya, kelapangan dadanya, kesabarannya, dan lain-lain. Jadi Al-Quran adalah sumber utama, sumber pertama ketika kita ingin mempelajari tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber berikutnya jelas adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat terkait dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi singkatnya ilmu ini bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa hukum syar'i, atau afwan sebelum kita beralih, selain dari Al-Quran dan Sunnah, kita juga bisa mengambil maklumat tentang sirah nabawiyah ini dari kitab-kitab sejarah, ya, yang ditulis oleh para ulama, seperti kitab Sirah Ibn Ishaq, ya, juga kitab Tarikh, ya, Tarikh At-Tabari, Tarikhul Umam wal Muluk, Al-Bidayah wal Nihayah, dan yang lain-lain. Cukup banyak ya kitab-kitab tarikh, termasuk Syiar A'lamin Nubala dan yang lainnya. Kemudian hukum syar'i mempelajari ilmu ini apa? Hukum syar'inya adalah fardu kifayah, karena dia adalah bagian dari ilmu syar'i yang penting, yang tidak boleh di umat ini tidak ada orang yang menguasainya dalam jumlah yang cukup. Yang kita harus pahami tentang status fardu kifayah adalah selama jumlah orang yang menguasai ilmu ini belum cukup, berarti semua kaum muslimin terkena kewajiban untuk mempelajarinya. Namun ketika jumlah orang yang menguasai ilmu ini sudah dianggap cukup dan mereka bisa mengajarkannya kepada kaum muslimin secara umum, barulah ilmu ini menjadi sesuatu yang sifatnya mustahab atau anjuran saja, tidak lagi menjadi kewajiban kolektif umat. Kalau kita gambarkan jumlah umat Islam hari ini sekitar 1,5 miliar, kira-kira berapa banyak ya ahli-ahli sirah nabawiyah? Kalaulah mereka ini jumlahnya mencapai
10.000 orang, maka cukupkah 10.000 orang ini untuk mengcover 1,5 miliar? Jawabannya belum tentu, karena 10.000 orang ini tidak semuanya bisa menyampaikannya kepada seluruh kaum muslimin. Ada di antara mereka yang hanya bisa menyampaikan dalam bahasa Arab, sedangkan mayoritas kaum muslimin tidak menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, mempelajari sirah nabawiyah menurut saya masih merupakan kewajiban kolektif umat Islam hari ini. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu tentang hukum syar'i dalam mempelajari ilmu ini, karena dia adalah bagian dari ilmu syar'i yang lain, kita perlu tahu tentang masail atau masalah-masalah terpenting yang dibahas dalam ilmu ini, atau sub-bahasan yang biasa dikaji dalam ilmu sirah nabawiyah. Di antara masailnya yang paling penting adalah pertama, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyamul Arab fil jahiliyah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah seperti apa sebelum Nabi itu dilahirkan, sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Kemudian tentang peristiwa kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beranjaknya beliau dari kanak-kanak menjadi remaja menjadi dewasa. Ini adalah salah satu bab dalam ilmu sirah nabawiyah yang biasanya menjadi sorotan para ulama. Demikian juga tentang al-bi'tsah wa da'wah, saat beliau diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul dan beliau ditugaskan untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Ini juga menjadi tonggak sejarah sendiri. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah peristiwa monumental, yaitu hijrahnya beliau dari Makkah ke kota Madinah. Kemudian bagaimana kehidupan beliau setelah hijrah ke Madinah. Yang ini merupakan tonggak baru dari perjuangan atau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama secara global membagi Rasulullah ini menjadi dua periode Makkah dan periode Madinah. Ayat-ayat yang turun pun dibagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah adalah peristiwa monumental yang setelahnya terjadi berbagai macam peristiwa penting yang merubah arah sejarah umat Islam itu sendiri. Kemudian pembahasan penting lainnya dalam sirah nabawiyah adalah perang-perang beliau. Dan ini semuanya terjadi setelah beliau hijrah. Baik perang yang langsung beliau pimpin yang dikenal dengan istilah ghazwah, atau pasukan-pasukan yang beliau kirim dengan komandan-komandan tertentu yang dikenal dengan as-saraya. Kemudian tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sosok kesempurnaan beliau, syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang merupakan keistimewaan Rasulullah yang tidak boleh ditiru oleh yang lainnya. Ini juga menjadi sorot bahasan dalam kitab-kitab as-sirah an-nabawiyah. Dan terakhir adalah detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir-akhir hayat beliau, bagaimana beliau mengalami sakaratul maut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan proses pemakaman jenazah beliau. Ini adalah juga bagian yang penting yang biasa dikaji oleh para ulama dalam pembahasan mereka tentang sirah an-nabawiyah. Taib, sebagaimana yang saya janjikan pada seri yang pertama, ada satu bahasan yang perlu kita tekankan dalam sirah nabawiyah ini, thamarah, buah dari mengkaji sirah nabawiyah itu sendiri. Yang pertama, buah terbesar atau manfaat utama dari mempelajari sirah nabawiyah adalah ini merupakan ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran jika para salaf demikian antusias, demikian berambisi dan bersemangat dalam mempelajari ilmu ini, dalam menghafal ilmu ini dan mengajarkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Bahkan banyak sekali nas-nas dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang sulit untuk difahami kecuali bila mana kita mengetahui kronologinya.
mengetahui bagaimana dia turun kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikannya, alias dengan mengetahui sirah nabawiyah. Bahkan boleh jadi seseorang tidak mungkin bisa membela Rasulullah SAW dari tuduhan-tuduhan batil yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap sosok beliau, kecuali apabila kita menguasai sirahnya, kita menguasai seluk-beluk dari kehidupan Rasulullah, menguasai latar belakang masyarakat jahiliyah sebelum beliau diutus, saat beliau diutus, dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah beliau berdakwah selama 23 tahun. Sehingga jelas sekali bahwa mempelajari ilmu sirah adalah ibadah yang sangat besar yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadikan dia merupakan kewajiban agama. Karena seseorang tidak mungkin dia bisa mencintai Rasulullah, tidak mungkin dia bisa benar-benar mengimani Rasulullah kecuali kalau dia mengenal Rasulullah luar dan dalam. Padahal mengimani Rasulullah adalah satu dari 3 pertanyaan yang harus kita jawab di alam kubur nanti. Ketika ditanya oleh malaikat, "Ma hadzal ladzi bu'itsa fik?" Siapa ini yang diutus kepadamu? Oleh karena itu, kalaulah sirah nabawiyah hanya memiliki satu keutamaan, yaitu mendekatkan kita kepada Allah dan menjadikan iman kita bertambah, maka cukuplah ini sebagai buah manisnya. Adapun buah manis berikutnya adalah dengan mempelajari sirah Nabi akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah pengagungan kita, ta'zim kita kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara naluri manusia ini memiliki insting mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat baik, memiliki sifat-sifat mulia. Dan faedah yang berikutnya atau manfaat berikutnya dari mempelajari sirah nabawiyah adalah supaya kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai peran yang beliau mainkan dalam kehidupan ini. Dan sehingga kita mendapatkan solusi saat kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, kita sebagai kepala negara, sebagai rakyat biasa misalnya, atau sebagai anak menghadapi problematika, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan problematika tersebut. Dan ini merupakan, jadi faedah mempelajari sirah adalah sebagai solusi bagi berbagai macam problematika hidup. Kemudian kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan kita, contoh terbaik kita. Kita ingin menjadi pemimpin terbaik, walaupun kita belum menghadapi masalah, kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi seorang dai yang sukses dalam berdakwah, yang bisa merenggut simpati masyarakat, silahkan kita contoh bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, trik-trik beliau seperti apa. Kita ingin menjadi suami yang bisa meraih kecintaan istri kita, silahkan mencontoh bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan istri-istrinya. Bagaimana menjadi seorang pedagang yang sukses, kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi atau bekerja dengan Siti Khadijah, menjualkan barang dagangannya, dan berbagai macam peran yang dimainkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini juga bisa menjadi bekal bagi para dai, ya, bekal bagi para penceramah dalam mendakwahkan Islam ini, sehingga dakwah mereka bisa lebih diterima di masyarakat, bisa lebih mengena, dan juga menguatkan semangat kita untuk berjuang dalam kehidupan. Karena kalaulah sosok seperti Rasulullah mendapatkan berbagai macam ujian, baru Allah menolongnya, maka jelas manusia-manusia selain beliau pun harus melampaui hal yang sama. Sehingga dengan mempelajari sirah Rasulullah ini, seorang muslim tidak mudah patah arang, tidak mudah loyo dan kendor semangatnya dalam menjalani kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain dari mempelajari sirah nabawiyah adalah kita bisa mengerti
apa faktor-faktor yang mengundang datangnya kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin, dan apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka mengalami kekalahan. Dan itulah sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Ada kalanya Rasulullah menang dan ada kalanya Rasulullah harus menelan pil pahit. Walaupun tidak dikatakan beliau kalah, namun beliau mengalami pukulan dari musuhnya. Seperti ketika perang Uhud dan babak pertama dari perang Hunain. Kita bisa menggali apa yang menyebabkan mereka sampai terpukul dan bagaimana Allah memenangkan mereka berikutnya. Ini juga merupakan faedah besar yang bisa kita dapatkan dari mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian faedah yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sirah nabawiyah, sepak terjang Nabi, ini merupakan mizan, merupakan raca untuk menimbang benar tidaknya sikap kita. Kalau kita ingin melihat, mengoreksi garis perjuangan kita, maka kita harus bercermin kepada garis perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa perjuangan ini tidak mungkin berhasil kecuali apabila dengan senjata. Ada yang menganggap tidak mungkin Islam ini bisa disebarkan dengan kekerasan, namun harus dengan damai, selamanya damai. Ada yang menganggap Islam ini harus diperjuangkan melalui kekuasaan. Ada lagi Islam harus diperjuangkan melalui ta'lim, pendidikan. Mana yang benar? Dari asumsi-asumsi ini, dari konsep-konsep ini, kita hanya bisa menilainya dengan berkiblat kepada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mulai dari mana? Dari pembenahan kekuasaankah? Atau pembenahan akidah? Atau pembenahan akhlak? Atau ibadah? Atau apa? Itu juga kita nilai, kita tinjau dari bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah ini dan bagaimana beliau mengakhiri dakwah ini. Lantas bagaimana para sahabat melanjutkan dakwah beliau. Jadi mempelajari sirah nabawiyah merupakan raca untuk menimbang bagaimana kita harus menjalankan ajaran ini. Selain itu kita bisa mengenal bagaimana para sahabat dalam mempelajari, dalam mendakwahkan dan dalam memperjuangkan ajaran Islam. Otomatis ketika kita mempelajari sirah, kita akan mempelajari sepak terjang para sahabat. Tidak bisa kita pisahkan dari ilmu sirah an-nabawiyah, bahwasanya kita pasti akan berkenalan dengan sosok-sosok seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, dan yang lainnya. Istri-istri Nabi pun kita akan mengenal mereka. Jadi di balik ilmu sirah ini terkandung banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian di antara faedah mempelajari ilmu sirah adalah kita akan tertuntut untuk banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan nilai plus tambahan. Dan buah terakhir yang saya akan sebutkan di sini, bahwa mempelajari sirah nabawiyah akan memberikan keteguhan bagi seseorang saat dia menghadapi fitnah, saat dia menghadapi ujian yang tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, buah-buah terpenting atau hasil-hasil dan manfaat yang paling utama yang akan didapatkan oleh kita tatkala kita menggali, menyelami dan mempelajari sirah nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.